Terus dibantai timnas Indonesia, netizen Vietnam tuduh pemain timnas gunakan doping. Mauro Ziltra beri kode seakan sedang menjalani proses untuk bergabung. Martin Paes berpeluang lolos tanpa sidang kas. Nama Oli Romeni kini mulai disambut. Debut Jesus di Serie A dinantikan. Nathan Chow berpeluang main saat melawan Liverpool. Langkah Elkan Bagot selanjutnya kini dinantikan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Warganet Vietnam disebut mencari-cari alasan usai kekalahan skuad juniornya atas timnas Indonesia di Piala ASEAN U16 2024 kemarin. Ya, timnas Indonesia U16 berhasil dominan ketika melawan timnas Vietnam di perebutan tempat ketiga tersebut, di mana skuad Nova Arianto membantai timnas Vietnam dengan skor 5-0. Kemenangan telak ini membuat warganet Vietnam kabarnya murka. Pasalnya mereka justru menuduh skuad Garuda Muda memakai doping. Tuduhan ini diunggah oleh akun Instagram Bloopers Football. Dalam unggahan tersebut mereka menyertakan komentar warganet asal Vietnam. Doping based team, tulis komentar warganet tersebut. Sontak hal tersebut pun seketika membuat ramai di media sosial. Namun di sisi lain, akun tersebut juga memperlihatkan bahwa fisik pemain timnas Indonesia U16 memang sudah jadi, dikarenakan latihan keras yang ditanamkan oleh Nova Arianto tersebut berbuah manis. Sementara itu, kemenangan U16 ini membuktikan bahwa timnas Indonesia semakin dominan ketika melawan timnas Vietnam. Pasalnya, timnas senior pun juga berhasil 3 kali mengalahkan timnas Vietnam di tahun ini. Yang pertama saat Piala Asia 2023 dan yang kedua kalinya di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret kemarin. Striker keturunan yaitu Mauro Ziltra kabarnya sudah ngebet pakai banget untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini kabarnya belak-belakan menebar kode ingin bergabung, di mana Mauro Ziltra mengatakan bahwa dirinya sempat masuk radar PSSI, akan tetapi sejauh ini masih belum dihubungi secara resmi. Saya masuk list mereka dan mereka tertarik, tapi saya belum dihubungi secara resmi. Agen saya juga belum dihubungi oleh mereka, jadi belum berkomunikasi secara resmi, jelas Mauro. Selain itu, striker berusia 19 tahun ini juga kabarnya kini kembali menebar kode, di mana diketahui ia sudah memfollow akun Instagram resmi PSSI dan timnas Indonesia. Selain itu, bio di akun Instagramnya juga menunjukkan jam pasir. Itu tandanya ia seakan menunggu sesuatu yang sedang diproses. Adapun tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Hamdan Hamedan juga mengaku bahwa pemain top skor kedua di Liga Belanda U21 tersebut sudah masuk list sejak lama. Tahun lalu kami list beberapa opsi pemain depan diaspora dan Mauro ini masuk dalam list 10 pemain depan yang potensial, ucap Hamdan Hamedan. Data Mauro sudah lama terdaftar di list Kemenpora dan statistik video pertandingan juga sudah dikumpulkan. Selain statistik atau video, kami juga mendapatkan laporan terkait kemampuan Mauro dari pelatihnya sekitar bulan September atau Oktober 2023 kemarin, tegas Hamdan Hamedan. Martin Paes kabarnya kini bisa berpeluang untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya. Hal ini bisa terjadi jika PSSI berhasil memproses perpindahan federasi Martin Paes tanpa harus melakukan banding ke pengadilan arbitrasi olahraga. Ya, proses normalisasi Martin Paes diketahui memang masih belum tuntas meski sang kiper sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Pasalnya perpindahan federasi Martin Paes sampai saat ini belum selesai. Hal itu dikarenakan kiper FC Dallas itu dikabarkan terganjal statuta FIFA, di mana pemain yang pernah membela timnas U21 di suatu negara kabarnya tidak bisa membela timnas negara lain. Adapun Martin Paes diketahui sempat memperkuat timnas Belanda U21 di usianya yang sudah menginjak 22 tahun, sehingga prosesnya sampai saat ini masih belum menemukan titik terang dan kabarnya PSSI akan membawanya ke KAS. Akan tetapi mantan esko PSSI yaitu Hassani Abdul Ghani menjelaskan soal perkara Martin Paes yang kini belum tuntas. Ia menjelaskan bahwa penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut harusnya bisa selesai di FIFA sebelum ke KAS. Kalau kita memang ngeplay ke FIFA ditolak, kita masih bisa banding.
banding. Kalau bandingnya ditolak baru kita kekas, ujar Hassani Abdul Ghani dalam channel YouTube pribadinya. Hassani mengatakan bahwa sejauh ini belum ada konfirmasi langsung dari FIFA apakah banding Martin Paes ditolak atau tidak. Di mana polemik ini pun diharapkan bisa selesai dengan memuaskan dikarenakan ada celah di aturan FIFA. Bahkan Hassani menyarankan PSSI untuk langsung ke markas badan tertinggi sepak bola dunia demi menyelesaikan kasus Martin Paes tersebut. Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja ketika membela timnas Belanda di kelompok umur. Itu pun disebabkan oleh COVID-19. Tinggal kita nego, jelas mantan esko PSSI. Saya kasih saran belajar dari kasus Jordi Amat. Saya ngomong ke orang yang ngurus itu. Setelah saya telusuri ternyata sekarang tidak menggunakan jasa orang itu. Pasti ada jalan keluar untuk Martin Paes. Jangan dulu kekas, imbuh Hassani. Jika saran Hassani dilakukan PSSI dan masalah Martin Paes bisa rampung tepat waktu, maka penjaga gawang berusia 26 tahun ini berpotensi tersedia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Gelandang timnas Indonesia itu Marcelino Ferdinand kabarnya memberikan respon baik soal potensi kedatangan Oleh Romeni ke timnas Indonesia. Kabarnya Marcelino menyambut baik kedatangan striker tersebut dikarenakan hal itu akan menambah ketajaman lini depan timnas Indonesia. Oleh Romeni adalah penyerang 24 tahun yang saat ini bermain di Eredivisie Belanda bersama klub FC Utrecht. Sang pemain kabarnya memang masuk agenda PSSI untuk menjadi pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi. Sang striker diproyeksikan untuk bisa menambah kekuatan di lini serang timnas Indonesia yang akan bertarung di putaran ketiga nanti. Marcelino sebagai bintang muda timnas Indonesia pun menegaskan bahwa dirinya tidak masalah jika nantinya ada penyerang baru di skuad Garuda. Persaingan sehat di internal skuad tentu dibutuhkan, apalagi jika wajah baru bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Ya kalau pemain barunya sangat-sangat berkontribusi dan baik, kenapa tidak kan, tegas Marcelino. Marcelino yakin kehadiran pemain baru tersebut akan memberikan persaingan di barisan depan timnas Indonesia semakin kompetitif. Marcelino pun menyambut positif pemain tersebut. Itu baik buat kita, itu baik buat kompetisi antar pemain, itu sangat baik buat tim, kata Lino. Marcelino sendiri menyadari bahwa lini depan timnas Indonesia merupakan salah satu kelemahannya saat ini. Ya kita pasti evaluasi itu sih, pungkas Lino. Ya Oleh Romeni yang berposisi sebagai penyerang tengah sebelumnya pernah memperkuat timnas Belanda di level U20 dengan torehan 2 gol. Namun kabarnya ia belum pernah memperkuat timnas di level senior. Di musim kemarin Romeni tercatat tampil 15 kali di Eredivisie dengan menyumbang 1 gol untuk klubnya. Liga Serie A kabarnya telah resmi merilis jadwal kompetisi kasta tertinggi di Italia untuk musim mendatang. Punggawa timnas Indonesia itu Jai Isus kini berpeluang besar untuk melakoni debutnya di Serie A saat Venezia bertandang ke markas Lazio di Stadion Olimpico. Ya, Jai Isus menjadi salah satu bagian penting tim Venezia ketika promosi ke Serie A saat ditangani Paolo Vanoli. Pemain berusia 24 tahun itu tampil di 27 pertandingan Serie B musim lalu dan menyumbangkan 3 gol. Jika tidak terjadi perubahan skema permainan di tangan pelatih anyarnya, Jai Isus kini mempunyai kesempatan besar untuk tampil sebagai starter. Tentu kabar ini menjadi kabar yang sangat dinantikan bagi fans Jai Isus, khususnya yang dari tanah air. Mengingat sang pemain kini akan menjadi satu-satunya pemain yang akan membuka sejarah untuk pertama kalinya tampil di salah satu liga terbaik dunia sebagai warga Indonesia. Tentu semakin banyak yang menantikan debut Jai Isus ini di Serie A Italia nantinya. Lalu bergeser sedikit ke Liga Inggris yang kabarnya kini hangat soal punggawa timnas Indonesia yang berpotensi bersinar di musim depan bersama klubnya. Ya, pemain yang dimaksud di atas adalah Nathan Chuawon. Pemain muda timnas Indonesia itu dikabarkan tetap bersama Swansea City hingga 1 musim ke depan. Kabar tersebut datang dari official Swansea City lewat unggahan foto dan video di akun resmi Instagram klubnya. Dalam unggahan tersebut, Nathan Chuawon dan para pemain lainnya tampak latihan perdana di pusat latihan Swansea City. Latihan itu untuk menghadapi musim kompetisi 2024 sampai 2025 divisi Championship Liga Inggris, juga kompetisi lainnya seperti Piala FA dan Piala Liga Inggris. Dengan begitu, maka Nathan Chuawon berpeluang besar untuk memperkuat Swansea City saat nanti melawan tim-tim Premier League termasuk Liverpool. Peluang itu bisa terjadi lewat undian kompetisi tersebut. Akan tetapi, tentu Nathan harus bekerja keras untuk masuk tim utama Swansea City agar bisa tampil melawan tim-tim besar. Dengan begitu, ia akan membuat kemampuannya semakin meningkat.
Bergeser lagi sedikit ke klub Ibiston di Inggris, di mana di klub tersebut ada satu pemain timnas Indonesia yang kini tengah berjuang untuk bisa mendapatkan posisi bersama klubnya. Pemain yang dimaksud di atas adalah Elkan Bagot. Ya, kabarnya pelatih Ibiston yaitu Kiran M. Cikinan kini mengaku suka dengan gaya bermain Elkan Bagot. Akan tetapi kabarnya ia akan tetap meminjamkan ke klub lain. Kami menyukai Elkan, kami pikir ia memiliki atribut yang sangat bagus. Akan tetapi bagi pemain muda penting untuk mendapatkan kesempatan bermain, kata sang pelatih. Musim lalu Elkan Bagot tampil 4 kali bersama Ibiston di Piala Liga. Dari 4 kesempatan bermain itu, bek tengah timnas Indonesia ini menyumbangkan 1 gol. Pada musim yang sama, saat masa peminjaman ke Bristol Rovers, Elkan Bagot kabarnya menjalani 14 kali pertandingan. Sama seperti di Ibiston, Elkan Bagot juga mencetak 1 gol. Sebelum memutuskan Elkan Bagot dipinjamkan ke klub lain, MC Kenan kabarnya akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu. MC Kenan ingin mendengarkan langsung pendapat Elkan Bagot soal klub barunya nanti. Saya harus berbicara dengan Elkan Bagot minggu depan, jadi saya tidak bisa berbicara terlalu banyak karena saya ingin berbicara dengan para pemain terlebih dahulu, tegas sang pelatih. Ya, patut dinantikan langkah selanjutnya bagi Elkan Bagot ini bersama klubnya. Akankah ia mampu bertahan bersama Ibiston ataukah ia tetap akan dipinjamkan kembali nantinya ke klub lain? Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.